Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu yang masih membahas mengenai memaknai peringatan Nuzulul Quran. Tadi sudah banyak sekali penjelasan dan pencerahan yang disampaikan oleh Prof. Dadang Kahmad mengenai Nuzulul Quran. Begitu, Prof. Barangkali juga bisa menyampaikan apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Nuzulul Quran di masa kini, Prof. Ya, saya kira banyak, Neng. Sangat banyak. Mungkin kita diingatkan bahwa kita ini yang punya kitab suci, yang kitab suci itu oleh orang lain dianggap sebagai kitab yang luar biasa. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara membaca Al-Quran. Di antaranya Jeffrey Lang, salah seorang profesor matematika di Amerika, terus juga dulu Yusuf Islam atau Cat Stephen, penyanyi terkenal di London juga masuk Islam gara-gara membaca Al-Quran. Dan banyak-banyak lagi orang-orang yang terkesan dan mendapatkan hidayah melalui bacaan Al-Quran. Oleh karena itu kita masa kita membiarkan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang tidak bermakna. Dan nanti di akhir itu ada satu ayat yang saya sering baca yang berbunyi ya Rabbi inna qaumi ittahadu hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah, kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu barang yang tidak berharga, ditinggalkan, diacuhkan. Nah, jangan sampai kita termasuk yang diucapkan Nabi nanti di akhirat. Oleh karena itu kita perhatikan Al-Quran. Satu saja nih mungkin untuk mengingatkan kita, itu ayat pertama turun itu Iqra. Sudahlah kita melaksanakan ayat pertama itu Iqra. Iqra itu tidak hanya pada Nabi Muhammad, karena tercantum dalam Al-Quran berarti untuk kita juga. Bacalah oleh kita, maulah kita menjadi orang yang senang membaca. Dirinya Iqra itu tidak disebutkan Iqra apa, sengaja Allah tidak menyebutkan Iqra apa. Umum, kalau umum seperti itu kata para mufassir, itu berarti yang dibaca tidak hanya Al-Quran, semua aja ilmu pengetahuan kita baca. Nah, mungkin sayangnya kaum muslimin itu sampai hari ini dia hanya membaca Al-Quran saja, tidak membaca kepada referensi-referensi lain, sehingga ilmu pengetahuan di kalangan kaum muslimin ini terbengkalai, tidak maju. Jadi dibandingkan dengan ilmu pengetahuan di negara-negara atau kelompok-kelompok masyarakat muslim lain, seperti Buddha dan Protestan. Mereka maju sekali yang bisa menciptakan alat-alat yang kita pakai oleh kaum muslimin sekarang ini. Ya karena kita tidak mempraktikkan Iqra. Negara-negara maju, negara-negara hebat itu ialah yang membiasakan rakyatnya membaca. Sedangkan Indonesia itu tidak, atau di negara-negara Islam itu tidak terbiasa membaca itu. Ya. Di Indonesia saja orang yang senang membaca itu seperti yang sudah laporan dari UNESCO adalah 0,01% dari 270 juta itu ada 270.000 orang yang senang membaca. Oleh karena itu menurut saya amalkan itu satu saja itu hikmah dari Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran ini, baik di Lailatul Qadar maupun turunnya wahyu pertama itu Iqra, perintah membaca. Saya yakin kehebatan kaum muslimin akan bangkit kalau kita punya tradisi membaca. Kita tradisinya ada tradisi ngobrol, tradisi lisan yang berkembang. Dakwah dengan lisan, tidak dengan tulisan. Tidak ada produk kitab-kitab baru sekarang. Kita ini malas banget dengan hal-hal yang bersifat bacaan. Padahal kata Allah, orang bisa berkata bagus, bisa berbicara bagus, kaulan sadidan, kaulan kariman, kaulan sakila itu kalau kita membaca. Kita membaca perkara kita tidak berbuat-buat apa-apa. Nah, inilah mungkin yang perlu perhatian kita, hikmah yang kita ambil dalam peringatan Nuzul Quran di bulan Ramadan tahun itu nanti. Baik, Prof, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya. Insya Allah saya juga akan melaksanakan itu tadi ayat yang pertama, baca dan baca Al-Quran, baca secara umum agar kita juga semakin pintar dan cerdas lagi ya Prof ya, dan dalam memudahkan kita juga untuk memberikan kebermanfaatan kepada umat dan bangsa. Prof, kita sudah di penghujung acara, Prof juga bisa menyampaikan pesan kepada para pemirsa di rumah dalam momentum Nuzulul Quran kali ini, Prof, silahkan. Ya, jadi
para pemirsa semuanya, kita tidak usah membicarakan tentang kapan turunnya Al-Quran secara pasti. Karena itu dalam ranah perdebatan para ahli. Yang penting bagi kita adalah mencoba membaca Al-Quran secara baik, pahami isinya, praktekkan yang bisa kita praktekkan. Ya. Tadi mastata'tum, yang bisa kita praktek. Dalam hal ibadah ataupun akidah, kita akan merujuk ke Rasulullah, cara mempraktekkan. Karena itu ketat, sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Tidak boleh kita melakukan ibadah mahdoh dikeluar dari contoh Rasulullah. Tetapi kalau ibadah-ibadah muamalah, kehidupan kita ya kita berkreasi, Pak. Dan memang bahannya itu dari membaca buku-buku, melaksanakan Iqra secara baik. Biasakan tradisi di anak-anak kita itu untuk serajin membaca buku, apa sajalah buku-buku. Insya Allah bermanfaat. Informasi akan masuk ke otak anak-anak kita, mengendap di dalam pikirannya, dan itu akan menjadi kenangan sepanjang hidupnya. Kalau kita tidak membiasakan anak membaca, kasihan. Dia kedepannya ya tidak akan baca sampai tua pun, dia lebih baik merenung, bahkan akan melamun, ya tidak mau membaca. Padahal kalau dia dipraktekkan untuk membaca, seperti di negara-negara lain, dalam keadaan apapun mereka qiyama wa qu'udan wala junubian itu membaca itu menjadi kebiasaan. Waktu berdiri, duduk maupun berbaring itu orang-orang di negara-negara maju itu adalah membaca. Sedang berkendaraan di mobil, di kereta, di pesawat ataupun sedang menunggu, tetap mereka membaca. Bahkan sampai jalan pun banyak orang yang membaca. Karena mereka cinta baca sehingga mereka menjadi orang yang mempunyai kemampuan pengetahuannya. Mungkin itu ya, Neng, yang dapat saya sampaikan. Baik, Prof. Jadi kita juga harus bisa memanfaatkan waktu untuk membaca, begitu ya, Prof. Prof, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Prof. Dadang Kahmad MSI bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetaplah pemirsa menyaksikan catatan akhir pekan TVMU setiap pekannya di hari Sabtu dan Minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.